warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya khairal alamin. Urusi ulun tuan-tuan Bandung, gore-gore dengku-dengku, jamaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam waktu yang sangat singkat ini kita coba mengkaji satu pasal di mana jika kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali pemahaman yang keliru bagi seorang laki-laki, menganggap bahwasanya menikah itu setelah ijab kabul selesai, tidak ada tanggung jawab apapun, hanya memberi nafkah saja. Sementara mengajarkan istri, anak-anak mereka menganggap itu adalah tugas tengku, bukan tugas lakau. Jadi pada materi malam ini kita akan bicarakan kebinasaan seorang suami yang telah berumah tangga. Kebinasaan seorang suami yang telah berumah tangga. Kejut binasa. Ya, banyak sekali pemahaman. Makin anak-anak mit yang baraya nyo memahami mereka bahwa menikah ijab kabul ketika pernikahan itu supaya ngajud berhubungan bebas suami istri dihalalkan oleh Allah. Binafkah sakai kabeh, belum aja minta tempat tinggal yang layak, selesai. Masalah pendidikan ini diabaikan. Pendidikan agama itu diabaikan. Buktinya dalam kehidupan sehari-hari kita semua melihat banyak istri yang berpakaian tidak menutup aurat, tapi suami membawanya di belakang kereta. Berarti kan kecam, enggak pikirnya kan tanggung jawab bro, kan tanggung jawab gaknya. Tanggung jawab dengku. Tanggung jawab duku pikir hana urusan dengan mati-mati dengan Tuhan. Kasuk baje katung aurat, hana katung aurat ke hana, ya hana urusan lu tengok dengan Tuhan. Tanggung jawab bro dengan Tuhan. Dapur urusan dengku tengok. Ini banyak kejadian. Hanya patih ni kalian geron dalam kehidupan. Maka kita coba mengkaji masalah ini ubi beja, ubi habis. Ada beberapa sebab yang membuat seorang lelaki ataupun suami itu mendapatkan kebinasaan, mendapatkan siksa, bahkan amalnya habis di yaumil mahsyar ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tiada mudah baginya suami memberi perbelanjaan kepada istrinya daripada harta yang halal yang wajib atasnya memberi nafkah. Yang pertama yang menyebabkan si suami, kita suami di yaumil mahsyar nanti seluruh amal di dunia bisa habis diambil oleh istri, oleh anak kita, kita beristrikan dia. Haram kepada mereka, tidak membawa harta yang halal. Kita mencari rezeki di luar karena hukum memberi nafkah itu wajib, maka kita bawalah harta yang halal, yang haram kepada mereka, bukan yang halal. Nah, ini akan membuat
kita suami di yaumil mahsyar nanti mendapat kerugian yang sangat besar. Tapi tengku menyata puai 50,000 itu pet-pet. Tidak ada alasan. Karena istri wajib menerima nafkah yang dibawa oleh suami semampu dia setelah berusaha. Tidak boleh menuntut lebih dari kemampuan yang dia miliki. Hanya istilah dia. Hanya tapu lebih, hanya iblau itu macam-macam. Hingga katanya harus sama sulit, harus tak penget gop, harus tak taku gop, harus macam-macam. Tidak boleh. Tidak ada istilah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, kata Imam Bukhari. Suami itu adalah pemimpin. Dan si suami itu akan dituntut bertanggung jawab di hadapan Allah nanti terhadap kepemimpinannya. Dituntut singgah ni Allah. Maka tidak boleh berbalik di dalam membangun rumah tangga. Tidak boleh istri menjadi suami, suami menjadi istri. Tidak bisa. Walaupun istri kuat, istri kaya, istri punya kedudukan, istri punya jabatan, suami hanya menarik beca, tetap suami. Tetap suami, istri tetap istri. Tidak bisa. Jangan coba merubah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih dengan berbagai macam alasan. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu yang pertama. Karena tidak membawa harta yang halal ke rumah tangga. Maka si suami akan binasa. Yang kedua, tersebut di dalam sebuah hadis bahwa seorang hamba diperhentikan di depan raja pada hari kiamat. Baginya ada beberapa kebajikan seumpama bukit yang besar. Kemudian ditanya hal yang berkaitan dengan memeliharakan ahlinya, yang berkaitan dengan hartanya, dan yang berkaitan dengan dirinya di dalam memelihara mereka itu. Dan ditanya tentang hartanya, dari mana ia mengusahakannya dan kemana dibelanjakannya, hingga habislah segala amalan kebajikannya, kerana dituntut balasan bagi kejahatannya itu. Di hari kiamat, seorang suami akan ditanya di hadapan Allah, dari mana harta yang engkau peroleh, engkau berikan kepada istrimu dan anak-anakmu? Kemana harta itu engkau pergunakan? Seandainya kita tidak bisa memberi jawaban, maka seluruh amal kebaikan kita seorang suami akan habis diberikan kepada istri dan anak-anak kita. Contoh, wate gehe le Allah bertanya, nyo betul perumah kata, ya Allah, ini benar anakmu? Benar. Kata mereka tidak tahu bahwa selama hidup denganmu, bahwa makanan yang mereka makan itu adalah makanan yang haram. Pakaian yang mereka pakai itu adalah pakaian dari hasil jerih payah yang haram. Mereka tidak tahu. Apakah benar? Benar ya Allah. Ketika kita katakan itu benar, maka Allah memberikan keadilan pada waktu itu. Seluruh amal ibadah kita, baik itu salat, puasa, haji, umrah, sedekah, infak, wakaf, ketika kita hidup dulu, maka seluruh amal itu diberikan kepada istri dan anak-anak kita. Seandainya tidak cukup dengan amal kebaikan menebus dosa kita kepada anak dan istri kita,
maka seluruh kejahatan yang dilakukan oleh istri dan anak kita diberikan kepada kita suami. Diberikan kepada kita. Ya, ujung-ujungnya masuk neraka. Istri dan anak masuk ke dalam surga. Bahasa kita, di dunia siang dan malam kita cari duit. Di dalam hujan, di dalam terik panas matahari. Begitu susah kita mencari nafkah untuk mereka. Di dunia susah, di akhirat dituntut oleh mereka masuk neraka. Kenapa? Karena ketidakopenan kita terhadap kewajiban kita di dunia kepada mereka. Kita menganggap itu hal yang sepele biasa. Mereka enggak mau salat, terserah. Mereka enggak mau mengaji, terserah. Mereka enggak mengenal Tuhan mereka, terserah. Yang penting ketika aku kembali, dia berdandan, bersolek, wajahnya cantik, selesai. Tidak ada masalah. Mau demikian, Allah tidak ada masalah. Resiko masing-masing tanggung sendiri. Hanya kerja. Di dunia boleh kita berkilah, silahkan. Tapi di hadapan Allah tidak bisa. Karena di sana tidak berlaku lagi fulus. Tidak berlaku lagi jabatan di hadapan Allah. Jangan kita pikir hanya mengaji urang kaya. Bek berat salah ku sidang. Bek fikir tino lagi nya tinggal ke Allah hanya urusan. Oh jirayu jabatan. Karena dia pernah hidup ke gubernur, dia pernah hidup ke presiden. Bek berat-berat rasanya. Katanya hanya mangat itu. Hanya Allah tanya. Ini idonya je. Allah nak tanya. Allah tetap keadilan kepada. Itu Allah ya. Dan yang ketiga, bahwa pertama-tama yang tergantung atas seorang lelaki pada hari kiamat ialah hak ahli dan anaknya. Yang pertama dipertanggungjawabkan oleh seorang suami di yaumil mahsyar adalah hak istri dan hak anak-anaknya. Hak istri dan hak anak-anaknya. Apa hak istri dan hak anak-anaknya? Mereka memerintahkannya di hadapan Allah Ta'ala. Sekalian ahlinya berkata, wahai Tuhanku, ambillah bagi kami hak kami daripada lelaki ini. Sesungguhnya ia tiada mengajari kami sesuatu hukum yang kami jahil mengenainya. Ya Allah, kata istri dan anak-anak kita, ambil hak kami pada suami kami yang ini. Karena dia tidak mengajari kami tentang hukummu, tentang hukum syariat. Dia tidak pernah mengenalkan kepada saya dirimu ya Allah. Lakolong hantai pernah kolong wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu haya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman hana long tu'uh ya hana purno gejak dro gementang long hana geme Allah kahjud gak nyan kagak merno tapi hati gua rumah hana purno kamu ya Allah. Mereka tidak pernah mengajarkan saya sehingga saya tidak mengenal dirimu. Mereka tidak pernah mengajarkan kepada kami siddiq, amanah, tabalik, fatanah. Sehingga kami tidak mengenal siapa itu Muhammad. Siapa itu Rasulullah. Muhammad Rasul kami. Mereka tidak. Kami tidak mengenal mereka. Karena kami bodoh tentang itu. Dia tidak open kepada kami. Sibuk kerja siang dan malam. Tarik duit banyak-banyak. Dia beli mobil, dia beli ini, dia menyenangkan hati kami, tapi dia membodohkan kami. Hari ini kami minta hak kami ya Allah. Berikan hak kami. Tutuplah.
Saya tak patih pegah hidung kuta apa ni nanya. Tak untuk dia mati. Okay? Tak untuk Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat Quran. Wahai orang-orang yang beriman, ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Nanti tak tafsir ayatnya yang kenyo yang terpegah. Tidak ada cerita. Di dalam hadis yang lain kata Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, irji'i ila fikum, kembalilah ke ahlikum, kembalilah kepada istrimu, kata Rasulullah. Faqimu fihim, dan tinggallah dengan mereka. Wa'allimuhum, ajarkanlah mereka ilmu agama. Wa muruhum, dan perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat, untuk puasa, untuk menutup aurat, untuk berbicara dengan lemah lembut, untuk beradab dengan manusia, untuk beradab dengan suami, untuk beradab dengan ibunya, untuk beradab dengan anak-anaknya. Ajarkan mereka. Itu kata Rasulullah. Alimuhum, hanglah katanya apa? Benih pati. Yang Allah pegang, Rasul pegang. Ingat. Manduku kamu nanti turun kamu pergi cuma. Mulai ini ada obat, pernah nandang mati. Pernah. Bawah di mereka. Menyujuk pernah kerah, nak masalah. Pernah juga roh rumah, nak payah ambil bak dengku, nak ambil pengajian lagi nyo. Payah. Menyujuk pernah kerah. Ini lanjut payah yak minta, yak ambil. Hanapeng mesti payah yak ambil partner pengajian. Oh napeng dengku mesti lu nak sewa dengku, long bau rumah lu pubut rumah long anak long nalong jut. Yang perleglah dengan Allah. Yang hanapeng me bak tempat-tempat pengajian lagi. Dia mengerik pengahmat, hau demai kajut piuh le dempu, malamnya nak pengajian. Duk liko hendak ya sembahyang maghrib bak masjid Jami ikut pengajian. Lewat tanggung jawab dengan Allah. Mudra ni kalau dedek lu tanggung jawab, lu nak tanggung jawab kata. Dia berangkat. Itu ajarkan. Istri kita salat. Salatnya tidak benar karena kita tidak mengajarkan ilmu tentang salat. Dia bersuci tidak benar karena kita tidak mengajarkan cara bersuci yang benar kepadanya. Siapa yang dituntut oleh Allah kelak? Kita suami. Maaf Pak. Don menaharkan cari uang halal. Pergi ke pasar beli ikan, bawa ke rumah. Kita suami tidak tahu, istri pun tidak mengerti bagaimana menyucikan ikan itu. Dicucilah seperti biasa. Sementara ikan itu masih bernajis, masih berdarah. Mereka masak, kita makan. Padahal harta yang halal kita bawa. Tapi ketika kita makan, maka kita makan najis. Tak pegah dia kerja batata mana lu. Ku jauh ni jauh pakai bahan. Daging yang tumbuh hingga dia besar dari jenis makanan yang haram. Dia bilang, kenapa doa saya tidak pernah diterima oleh Allah? Berbulan-bulan saya salat, berbulan-bulan saya bangun tengah malam, menangis di hadapannya, tapi doa saya tidak pernah diterima. Bagaimana Allah terima di dalam perut kita makanan yang haram? Setiap hari kita makan najis. Karena istri tidak bisa menyucikan makanan. Setiap hari kita makan najis. Itu dari uang yang halal, belum dari peng yang haram. Hanya itu orang suci lah. Ganda-ganda lah.
Isteri ketika mencuci kain, ada bayi yang masih kecil di rumah. Kencing. Kainnya, celananya basah dengan kencing. Didedak, diletakkan di dalam ember. Di mana di dalam ember itu ada pakaian kita. Siram puno irah. Lihirahan ai bersuci. Dan yang semayang di kuih tangan. Hana getung oleh Allah hansah. Pakai pakaian menajis. Salahkah isteri? Tidak di hadapan Allah. Yang salah siapa? Kita suami. Kenapa kita tidak mengajarkan kepadanya begini cara bersuci yang benar? Begini cara mensucikan pakaian daripada najis. Begini cara mensucikan ikan. Begini cara mensucikan tempat yang kena kencing anak kita. Bukan salah istri. Kita salah dan kita akan bertanggung jawab. Yang baik dia berumah udah baru leh orang nyak pakak bet lu. Nya senang dia harap nyak pai hadang bekam. Ai donya hek tulah calo dah minta rezeki. Tengok horo kiamat cudak kedanya dalam neraka lah. Mangate tu. Ya. Mangate tu. Yang minta peng dia culah calo ji hidup-hidup mentang boleh puput dosa ke Allah yang minta ilmu hitim tapakan hitim ya buah tu ni dah mati cudak dia dalam neraka. Betul. Tapi orangnya ada yang tip. Ya kan? Yang tip. Isteri kita pakai pakaian seperti pakaian kita. Sok iluwijin, sok bajai pas badan. Apakah salah dia? Tidak. Salah kita. Kita tidak mengajarkan kepada mereka. Yang mana yang dikatakan aurat wanita. Bagaimana pakaian wanita sehingga menutup aurat mereka. Kita tidak mengajarkan itu. Yang rumpok berumuh yang malin kajut dah. Kan? Tinggal cek macam. Tes macam. Walaupun kadang-kadang tanya yang tes lebih mufum ni. Mufum yang tes. Kita tes. Coba baca Fatihah sekali. Ada depu memang pasal haji. Tapi tak usit ni kerana ada depu pasti. Tanggungjawab. Ya. Ya apa? Fatihah mentang yang pada pernah kan hanya pernah baca mentang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada berah apa nama? Syarat baca Fatihah tidak boleh bertukar harakat. Hanjit mutukar baris. Berah apa nama? Menulis Ar-Rahmanir Rahim ba'dakhun Ar-Rahminir Rahim. Berah apa nama? Syarat baca Fatihah huruf hanjit mentukar-tukar. Berah buat promo supaya Fatihahnya sah. Dibaca promo siratal lazi, berah buat promo kanzi, hanjit mentukar lainan. Siratal lazi, betul. Wajib farduin bagi suami. Mana ku kamu doa mana beres? Tak dengku. Kalau Fatihah 4 bangko muslimina. Kan? Ahli tajwid. Tak bisa. Hanjut payah yang dengku. Tetap. Umar berat tak dengku. Yang kami ada fikir dia. Laun terima nikah Fulan binti Pulin dengan mahar jis diploma yang tunai. Selesai. Ijab kabul mudah. Tapi tanggungjawab setelah ijab kabul itu yang berat. Menikah berangkat saja. Bertanggungjawab oleh nikah. Nian yang rumit. Bukan sembarangan. Yang bak dapat betul syahadat berumuh berlebih 3 hek. Syahadu an la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqi illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah. Allah yang mana? Kan berarti ini contoh saja kan untuk Allah kan. Kita menyebut Allah itu Tuhan kita. Allah itu siapa? Layakkah Allah itu kita sebut sebagai Tuhan kita?
Allah itu siapa? Zat yang wajibul wujud, tidak memiliki kekurangan, memiliki kesempurnaan, dan maha suci daripada kekurangan. Itulah Allah. Layak kita sembah. Ini bukan Allah duhalung, Allah duhalung. Kaduri tak? Wajib kita ajarkan kepada istri kita. Allah ini. Sifat Allah ini. Kita ajarkan. Dalilnya ini. Satu persatu kita cek. Saboh tinggal, saboh masalah. Mengajari. Ya kan? Cium lomba-lomba apa bermuka kajak kuliah, kacau esua, ngak bagah haji guru. Haji guru kan menanggu ekonomi lo mecut. Kan hanya jai kuliah, tak salah. Hanya tak salah mukum, dengan berhenti di kuliah. Bukan. Tapi ini dulu utamakan. Ataupun seiring dunia dan akhirat. Jangan kita abaikan akhirat, dunia tidak kita abaikan. Sementara sehingga ada yang merasa hendak dia yang Allah lihat kali lihat pedip, hendak dia yang ke Allah kiban cara kata mayang ke Allah. Ngan ilmu pu kata mayang. Itu negara. Salat demikian juga. Apa itu salat? Kita ajarkan kepada istri. Mu yang akan semayang. Dong nuku, dong hak kalau nuku. Dah pernah ji. Mu yang akan semayang. Baik tadi ku juga kita ngah salat, dia buat semayang, putra semayangnya. Kiban rupa semayangnya. Sao semayangnya. Itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi wa makhsusatin bisyarti. Beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Itulah salat. Hanya menyorong kamu fok, hanarumit nit, Allahu Akbar, selesai. Tinggal orang yang fok, hai teman-teman, pandai teman kanit, kanit, Allah, kanit, tidak ada. Ini tasat, ta'rat, ta'yin. Selesai. Sahja lang sumayang fardu maghrib. Bat. Selesai. Nanti memang terlintas. Niat itu terlintas. Terus. Dia kata, hon ya, pajuh hubu. Nak payah dia pegang? Pajuh hubu. Nak payah dia pegang? Pajuh hungkut, ke pajuh gulai. Hana, pegang pajuh hubu yang kandai damang. Kait damang gulai, kait damang hungkut, kait damang tempe di terus, kait damang menju. Kan Allah saja semayang perle maghrib leher rakaat hadap kiblat lekimum tunai karena Allah dan akannya. Nyala fainit. Coba buka kitab. Ya itu disebut lafaz niat. Yang ini salli fardal maghribi selesai. Saja semayang perle maghrib. Habis antara huruf alif pada kalimat Allah dengan huruf ra pada kalimat akbar. Allahu Akbar. Allah saja sembahyang perle maghrib bar bapak. Maghrib bahate bar bapak. Selesai. Menunggu bacaan teman tak kasat dan tak ikut imam leher rakaat. Olehnya. Leher rakaat lo ada kiblat lo ikut imam karena Allah Taala but dalam sembahyang sebahagian wajib sebahagian sunat dada lo hadap in Kaabah. Lehnya. Yang kena berhukum maksudnya contoh ke perumuh yang payah dapat pegah. Ini tengok. Ini adalah kewajiban terus kenan payah dapat perumuh itu. Anak bila dia maaf pak. Nyo salah-salah hukum ber.
Maaf, jangan salah pengertian. Hari ini semua ayah berlomba-lomba anaknya itu menjadi hafid. Nah, salah hana. Tapi sayang, yang farduin ditinggalkan. Yang fardu kifayah berlomba-lomba. Farduin ditinggalkan. Merno hafal Quran, anak dipuji hafal Quran yang ke farduin. Nah, jangan salah. Maka sayang sekali seandainya nanti anak kita seorang hafid, dia menjadi imam, tapi dia nggak ngerti bagaimana cara bersuci. Dia nggak ngerti yang mana rukun salat, yang mana yang membatalkan salat, yang mana syarat sah membaca Fatihah, bagaimana syarat ruku, bagaimana syarat iktidal, bagaimana syarat berdiri, bagaimana syarat takbiratul ihram, bagaimana syarat duduk antara dua sujud, bagaimana syarat membaca tahiyat akhir, bagaimana syarat membaca salawat, bagaimana syarat membaca salam. Mereka tidak tahu. Ya, salam hukum. Benda katuh dua, aduh tak anti hafal Qurannya kala lalu. Ini kita ingin memilah. Ini hukumnya, ini hukumnya, menyangkut dengan kewajiban kita seorang ayah. Nah, ini harus hati-hati. Yang masalah sembahyang. Karena ketika berbicara salat pasti berbicara taharah dulu. Taharah itu bersuci dari hadas besar, bersuci dari hadas kecil, bersuci daripada najis. Najis itu ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Bagaimana bersuci daripada hadas besar, bagaimana mensucikan hadas kecil, bagaimana mensucikan najis. Najis itu ada najis sughra, ada najis kubra, ada najis wasitah. Kemudian air apa saja yang boleh dipakai untuk bersuci. Berapa ada jenis air? Kalau untuk hukum haid, urina yang haid kan? Isteri kita haid, dia tidak tahu bahwa ketika dia habis haid, ternyata waktu salat asar masih ada sekadar membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, sementara dia enggak salat. Kena belum? Itu wajib diajarkan. Ini saya maaf Pak, bukan saya menakut-nakuti. Ilung hak long pegang supaya baik hukum maklum Allah. Malamnya kagak saksi Allah kali long putuh adanya baru. Malam kurang menit. Ya. Ini kita jelaskan. Itu baru satu tahap masalah bersuci. Kemudian syarat sebelum masuk ke dalam salat ada 6. Syarat itu pun harus kita ajarkan kepada istri dan anak kita. Masuk ke dalam salat, menyangkut dengan rukun salat. Dari niat berdiri betul itu 13 rukun wajib kita ajarkan beserta dengan syarat-syarat daripada setiap rukun-rukun itu. Yang membatalkan salat, yang sunat ab'ad, sunat hay'ah di dalam salat, itu wajib fardu'in kita ajarkan kepada istri dan anak kita. Kemudian masuk kepada rukun Islam yang ketiga menyangkut dengan masalah puasa. Itu ilmu tentang puasa wajib kita ajarkan. Secara singkatnya, seorang suami wajib mengajarkan kepada istri yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf kepada istri dan anaknya. Jika nanti ibadah mereka tidak sah, tidak diterima oleh Allah, ini saya ulang kembali, maka kitalah suami yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah jika kita mengabaikan kewajiban kita kepada anak dan istri kita. Jadi Pak, jadi kita semua seorang suami besar sekali tanggung jawab di hadapan Allah. Makanya kita jangan menjadi satu kebanggaan
ketika keluar membawa istri, istri pakai baju yang nampak bentuk badan, ketika dilihat orang, ditanya kau lu butuh. Ya kan? Kayak celana pendek karena punya jabatan, enggak berani yang melarang kita. Ayo cari. Jangan coba memamerkan aurat istri di depan orang banyak. Sehelai rambut istri kita nampakkan kepada lelaki yang bukan mahramnya, kepada lelaki yang tidak bisa nikah dengan istri kita. Tapi bukan kepada mereka kita nampakkan, tapi kepada mahlil, lelaki yang bisa menikah dengan istri kita. Kita nampakkan di pura bila padip nak rumah. Selama dia bersuami dengan kita puluhan tahun sampai dia mati, kita besok yang akan bertanggungjawab. Ya. Rasulullah mengatakan di dalam hadis, tingkat kehinaan perempuan itu menampakkan rambutnya kepada lelaki yang bukan mahramnya, itu sama seperti terbukanya pantat kita laki-laki di depan orang lain. Nyamban hina boleh pegang. Nyamban hina urina buka. Saban lagi tu punggung tayo bak orang lain. Itu. Yang main-main. Siapa? Saya hampir setiap pernikahan itu di Islamik, hampir bisa dikatakan banyak saya yang memberi tausiah. Umumnya mereka tidak tahu suami. Tidak tahu ketika kita tanya. Mereka tidak tahu. Maka ini hati-hati. Ke depan akan lahir generasi-generasi yang tidak tahu apa. Mereka makan makanan yang haram, pakai pakaian yang haram, bergaul di dalam rumah tangga dengan pergaulan yang haram. Ya. Tidak mudah. Jangan anggap ahli hijab kabul gak selesai, olehnya berat. Mana mahal jamiah diplomanya? Mana berat jamiah diplomanya? 5 juta mana berat? Tanggung jawab olehnya. Maka ingat ini. Ingat. Ini adalah kewajiban. Tidak boleh kita sia-siakan. Tidak boleh. Sehingga mendumplung ke Tuhan. Ajarkan mereka. Mulai sekarang. Ajak istri kita belajar. Bawa mereka. Hangga tim dia masjidnya 4 nabu. Oh, bak melasah boleh nabu. Ni aidah. Oma jina ni banyak. Tanggung jawab dan jaga anak mit. Yang tak bermoh ya pun. Jaga anak mit. Sebenarnya tanggung jaga anak mitnya kewajiban itu dan nyolako kata promo. Adalah ni. Bi susu anak mit ni kewajiban dan nyolako mesti ke promo. Ni bayi susu long 2 tahun. Ayah bayi. Amin. Ni bayi susu long mesti ke promo hai teman tu ni nyo je lurah bajeron. Padik lebih upah tu dia. Ayah bayi. Tapi syarat istri itu di rumah saja, tidak keluar kemana-mana. Begitu pulang suaminya, dia bersolek, pakai pakaian yang cantik, urusan melayani suaminya. Tidak salah. Memangnya air baru ini jenuh. Setiap sampai jak tahu, ya, ini karu pina. Karu pitim kan? Makanya, inilah terjadi kerjasama. Sebahagian kewajiban suami dilakukan oleh istri. Karena dia tidak mampu. Apa? Dia laku cukup jerat. Tapi kalau kaya Allah permoh dia wajib ke permoh yang salihah. Mungkin tim ya abul. Dia saya nak pengajian uri ni indah. Di kondah. Anak mit baru sandung mai. Di kondah ini nak pengajian ibu-ibu dah indah. Sebab masih jami uropuna. Indah tapi. Nah tu mai indah dia hơi becak. Siapa permoh bayi engkau becak, jo engkau wa pak permoh. Ya. Yang nak berat ki jo sedekah ke dengku becu. Tu ya. Ya. Hanglah Allah pegah, Rasulullah pegah benar. Maka jagalah istri dan anak-anak kita.
Ni cang. Yang cukup sakit dah. Jak kudai yak do baje. Peng-peng dia macam. Do baje luli dah. Luli. Baje karet je ketang. Ti esok puah menai dia kiwan pak. Nah beres sakit ni. Sama banget. Peng abe but harum tak tanggung dosa lo. Allah a'lam bissawab wa ilaihil masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mungkin hanya yang dapat sapu apa lebih kurang lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.